saya mau bawakan tema ini malam ini karena beberapa kali kan saya sudah mengikuti tema dari Pak Ustadz. Jadi saya mau bawa tema ini supaya apa? Kita benar-benar bisa merasakan dampak positif agama itu di dalam kehidupan kita. Karena selama ini kita cuma bicara masalah kontekstual, kita cuma bicara masalah kitab suci. Tapi yang ingin saya diskusikan sekarang, seperti apa dampak positif dampak positif agama itu di dalam kehidupan kita yang benar-benar nyata bisa kita rasakan. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya pernah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Gitu. Karena saya pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Jadi saya bawakan untuk tema malam ini di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Kenapa orang Kristen itu selalu bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya? Kenapa orang Kristen itu selalu bersaksi tentang kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya? Dan itu sama persis ketika perempuan Samaria bertemu Tuhan Yesus. Itu kesaksian perempuan Samaria ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mengalami perubahan hidup ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dan itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Itu. Jadi dampak positif agama itu di dalam kehidupan saya, ketika saya mengenal Tuhan yang benar, ketika saya memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan Yesus yang mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Itu, dan itu kesaksian hidup dari saya. Makanya saya percaya apa yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu, dan itu benar-benar bisa saya rasakan di dalam kehidupan saya. Ketika saya mengenal pribadi Yesus, ketika saya mengenal Tuhan yang benar, Tuhan Yesus merubah saya. Dari dulu yang saya mantan pecandu narkoba, sekarang Tuhan Yesus merubah saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang takut akan Tuhan. Dulu saya pernah meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun meninggalkan saya di dalam kehidupan saya. Maka itu yang ingin saya diskusikan malam ini. Seperti apa sih dampak positif agama itu yang benar-benar bisa kita rasakan dan nyata di dalam kehidupan kita? Karena apa? Di dalam kekristenan itu pohon yang baik itu akan dilihat dari buah-buahnya. Sama seperti agama yang baik akan dilihat seperti penganutnya. Untuk anak-anak Tuhan, itu yang saya mau diskusikan. Selama ini kita selalu berdiskusi masalah kitab suci Al-Quran atau masalah Alkitab. Tapi saya ingin berdiskusi malam ini benar-benar dampak positif agama itu yang nyata bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita, dan kita akan perbandingkan itu. Seperti apa dampak positif itu yang benar-benar nyata. Bukan cuman misalnya gini ya teman-teman ya. Kenapa saya membawa tema ini? Kan saya bilang, kalau kita cuman bahas Alkitab, kita hafal tentang Alkitab, kita hafal menjelaskan sejarah tentang Alkitab, kita hafal sejarah tentang Tuhan Yesus. Tapi kita tidak hidup seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, buat apa? Ya buat apa? Yang terpenting itu kan gimana firman Tuhan ini hidup di dalam diri kita, dan kita menjadi garam dan terang dunia. Kita dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Ini loh anak Tuhan ketika dia mengenal Tuhan Yesus. Saya yang dulunya di tahun 2020 adalah seorang penipu, diposting di Facebook di mana-mana. Tapi Tuhan Yesus sekarang merubahkan saya jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga saya dapat bersaksi di depan teman-teman semua tentang benar-benar mujizat Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan saya. Itu benar-benar kebaikan Tuhan itu yang benar-benar nyata di dalam kehidupan saya. Jadi itu yang ingin saya diskusikan dengan Pak Ustadz Yusuf PI tentang dampak positif agama itu yang benar-benar bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Itu karena apa? Percuma kita memahami Alkitab, percuma kita mempelajari tentang Tuhan Yesus, tapi ketika hidup kita tidak seturut dan sekehendak dengan firman Tuhan, semua nol besar. Gitu. Ketika kita tidak hidup menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, ketika kita tidak menjadi garam dan terang dunia, untuk apa? Itu. Jadi ini tema yang benar-benar saya berharap ini tema akan menjadi dampak positif bagi teman-teman Muslim juga, bagi teman-teman Kristen juga. Benar-benar apa sih dampak positif agama di dalam kehidupan kita? Itu. Terima kasih Pak Yusuf PI. Silahkan Pak Ustaz. Baik.
Bentar ya, teman-teman. Baik teman-teman semuanya, di sesi pertama ini kita opening dulu ya, karena yang bawa tema ini adalah abangnya. Maka dari itu saya pengen dengar narasi abangnya setelah ini ya. Tapi kita di dalam opening ini kita perlu juga menjabarkan apa dampak positif masalah agama ini gitu ya. Kalau kita lihat kosakata agama, A itu kan dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak, gama artinya kacau. Artinya agama itu tidak kacau. Agama secara definisi mengatur aspek kehidupan manusia. Nah, terlebih bagi penganutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus ke muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Ya, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Apa yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yaitu menyempurnakan akhlak manusia ya, yang dulunya jahiliyah, menyembah berhala, dari kegelapan diutusnya Nabi ditujukan ke tempat jalan yang terang. Itu satu. Terus yang kedua ya, jahiliyah dulu mereka sering mengundi nasib dengan anak panah. Maka diutus Nabi, ada larangan dan aturannya dalam agama Islam. Ya, terus dulu bangsa Arab ya sering minum khamar, maka diatur pula di dalam agama Islam. Dan aturan tersebut sampai kepada kita ya, memang secara bertahap tentang masalah khamar. Contohnya, khamar itu tidak langsung dilarang sehingga Islam itu tidak bisa diterima oleh bangsa Arab. Tidak. Sebenarnya khamar itu dulunya disebut rezeki yang baik. Quran surah An-Nahl. Lalu sedikit demi sedikit khamar dibatasi. Ya, dibatasi. Tidak boleh lagi meminum khamar ketika datang waktu sholat. Sampai khamar tersebut mutlak secara haram, ya, mutlak secara dalil diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Contohnya ya. Di situ ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di situ dikatakan Allah, hai orang-orang beriman, sesungguhnya judi dan khamar, mengundi nasib dengan anak panah dan melakukan penyembahan terhadap berhala min amalis syaiton, itu adalah kelakuan setan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah hal tersebut ya agar kamu beruntung. Jadi kalau kita lihat dampak dari agama ini adalah memberikan aturan-aturan agar manusia tersebut ke jalan yang terang dan menuju penghidupan yang lebih baik. Itu dampak agama di dalam kehidupan. Contoh di dalam agama Islam mengajarkan seluruh aspek. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala hal, segala hukum diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam agama Islam. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala menstempel agama Islam di dalam Quran surah Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ya wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi menurut saya agama itu cuma satu. Tidak ada agama selain agama Islam. Ya, itu menurut saya sesuai dengan dalil yang saya punya, kan kayak gitu. Kenapa Allah bilang telah disempurnakan? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan segala hal. Dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, semuanya ada aturan. Tindak tanduk yang ada di dalam kehidupan kita itu diatur di dalam agama Islam. Bahkan kita berdiskusi sekarang pun juga ada diatur di dalam agama Islam. Maka dari itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan diskusi yang baik. Jadi seperti itu. Mungkin narasi dari Abang kita dengarkan dulu ya teman-teman. Ya, sekarang giliran beliau. Silakan. Oke, Pak Ustadz Yusuf PI, terima kasih untuk narasinya. Ya, saya mungkin menanggapi belakangan ya teman-teman ya, karena saya belum masuk ke dalam poin pertanyaan. Saya mungkin nanti terakhir saya cuma meminta satu pertanyaan. Ya, kalau kita bicara ajaran yang benar, agama yang benar, pohon yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau agama lain mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia. Itu udah biasa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita, kasihilah musuhmu dan doalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-44. Nah, jadi yang mau saya tanyakan kepada Pak Ustadz Yusuf PI, karena ketika beragama Islam, teman-teman Muslim itu kan pasti mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya mulai dari sini aja. Saya ingin bertanya, tunjukkan satu perbuatan baik di dalam Al-Quran yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dan bisa dicontoh oleh teman-teman Muslim. Karena apa? Di dalam agama Islam pastikan akan mengikuti apa yang diajarkan dan diperintah oleh Nabi Muhammad. Saya cuma minta sama Pak Ustadz Yusuf PI, tolong tunjukkan saya satu data di mana perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad yang bisa dicontoh oleh umat Muslim. Gitu. Silakan. Masih ada waktu 3 menit saya. Silakan kalau mau dipakai waktunya. Habiskan aja Bang, nggak apa-apa. Anda aja. narasikan aja tentang keagamaan. Katanya dinarasikan. Oke, saya akan narasikannya. Kenapa saya bertanya hal itu kepada Pak Ustadz Yusuf PI? Karena gini teman-teman, seperti yang saya bilang di awal kan, ajaran yang benar akan menghasilkan orang-orang yang benar. Gitu. Ketika kita memilih Tuhan yang benar, ajarannya akan benar. Gitu. Nah, kenapa saya bertanya hal ini tadi kepada Pak Ustadz Yusuf PI? Saya cuma minta satu dalil dan data, Pak ya. Saya minta data dan dalil, gitu ya. Bukan asumsi, tapi data dan dalil. Satu perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Itu saja. Itu karena saya sebenarnya ingin bernarasi banyak. Setelah ini saya cuma ingin menyampaikan satu pertanyaan ini aja sebenarnya sama Pak Ustadz Yusuf PI, dan saya rasa saya tidak untuk bernarasi lagi karena Pak Ustadz Yusuf PI juga belum ada pertanyaan sama saya. Jadi saya juga bingung mau bernarasi apa ya teman-teman ya. Silahkan digunakan aja untuk Pak Ustadz Yusuf PI menjawab pertanyaan saya. Tidak masalah Pak, itu 1 menit 50 gitu. Baik, sebelum saya menjabarkan segala sesuatunya, saya mau tanya dulu, apakah Anda mengira bahwa Al-Quran itu hanya untuk Nabi? Ya Pak? Apakah Anda merasa bahwa Al-Quran itu hanya untuk Nabi? Enggak, jadi yang saya tanyakan gini Pak ya. Nah mungkin ada 1 menit 26 ini saya jelaskan dulu pertanyaan saya. Orang yang beragama Islam, umat-umat Muslim akan melakukan perintah Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Itu. Nah saya cuma minta Pak, saya cuma minta satu contoh saja perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang dapat menjadi contoh bagi orang Muslim. Gitu. Saya minta datanya melalui Al-Quran. Silakan, karena itu kitab suci Bapak. Saya tidak memframing apa, karena kita berbicara apa? Dampak positif agama di dalam kehidupan kita. Gitu. Baik, jadi, saya jawab sedikit ya. Ya, ini akan ada korelasinya, Pak. Silakan, Pak Ustadz. Baik, ya begini ya teman-teman. Kalau berbicara tentang Nabi Muhammad, pasti itu kita merujuknya ke hadis gitu. Ya, pertanyaan yang salah
ketika menanyakan Nabi Muhammad di Al-Quran. Al-Quran itu kitab hukum gitu, bukan kelakuan, perkataan, atau persetujuan dari Nabi Muhammad, bukan. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, saya mungkin satu hari itu nggak selesai menceritakan tentang Nabi Muhammad, apa saja perintahnya gitu ya, yang dia laksanakan, yang telah diperintahkan oleh Allah di Al-Quran. Satu hari saya nggak cukup waktunya gitu, karena saking banyaknya gitu ya teman-teman. Oke, sebentar saya pencet dulu waktunya ya. Bentar. Nah, jadi kalau saya menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dari perintah Allah ya di dalam Al-Quran, itu sangat terlalu banyak. Mungkin satu hari saya minta waktu menceritakan hal itu nggak cukup waktunya gitu, karena terlalu banyak gitu. Kalau kita lihat di dalam hadis dan di dalam sirah nabawiyah gitu ya. Contoh ketika Allah mengatakan berinfak. Contohnya tuh ya, alladzina yunfiquna fis sarra iwad darra iwal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apakah Nabi Muhammad pernah berinfak? Pernah Nabi Muhammad ya berinfak kepada keluarga Ja'far gitu ya. Ketika keluarga Ja'far sedang dirundung kesedihan, beliau memerintahkan untuk membuatkan makanan agar keluarga Ja'far kesedihannya itu hilang. Terus ketika kita baca di sirah nabawiyah ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membebaskan ya sebuah pohon ya bersama Abu Bakar As-Siddiq karena tetangganya menye-menye, buahnya itu jatuh ke halaman dia ya. Karena tetangga tersebut ya selalu ya, kalau kita bisa bilang di zaman sekarang itu terlalu mencibir gitu ya. Karena pohon yang satu dengan dengan halaman tetangga ini, pohonnya itu masuk ke halamannya gitu, lalu buahnya jatuh ke bawah gitu ya, sehingga ya terlalu mencibir ya tetangganya tersebut, sehingga ya buah yang jatuh tadi diambil oleh tetangganya. Nah, tetangga yang punya pohon ini marah-marah ya karena buahnya yang jatuh ke halamannya itu diambil, sehingga pohon tersebut dibeli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Tuh ya, banyak gitu, terlalu banyak masalahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah perintahkan di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 lah ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu berbuat baik atau berbuat adil kepada orang di luar agama Islam yang tidak memusuhi agama kamu. Ketika Rasulullah memimpin Bani Najran dengan Yahudi di Madinah, aman ya, aman gitu. Nah, itu salah satu juga. Makanya kalau Anda bertanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran itu terlalu banyak. Ingat, Anda perlu tahu, Al-Quran itu bukan cuma untuk Nabi, ya, tetapi untuk seluruh manusia. Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran ini adalah tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi bukan petunjuk untuk Nabi Muhammad, bukan cuma perintah untuk Nabi Muhammad, tapi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan pertanyaan Anda salah kalau Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad di Al-Quran. Kalau Anda mau menanyakan apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad, maka saya akan tunjukkan hadisnya yang berkaitan dengan perintah Allah di dalam Quran. Kayak gitu pertanyaan yang betul. Maka dari itu Allah yang mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yang ada dalam diri Rasul itu adalah ada uswatun hasanah yang perlu kita tiru gitu sebagai umatnya. Makanya segala perintah Allah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad keseluruhan apa yang pernah diperintahkan Allah. Makanya saya bilang terlalu banyak. Kalau saya ceritakan satu hari saya minta waktunya, itu kagak bakalan cukup menceritakan perintah Allah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya hanya mau tanya satu hal kepada Anda.
Ketika Yesus datang ke muka bumi ini, ya, di dalam kekristenan, kita mengenal Yesus itu, dia mengajarkan segala hal. Kan kayak gitu, ya, mengajarkan segala hal. Jadi, pertanyaan saya yang belum terjawab sampai sekarang akan saya tanyakan kembali kepada Anda. Ketika Yesus datang ke muka bumi, mengajarkan segala hal, saya mau tanya satu hal, ya, kepada pihak Kristen. Di mana Yesus mengajarkan aturan nikah untuk kekristenan? Silahkan Anda jawab. Apalagi abangnya habis nikah tuh ya. Oke, silakan. Oke. Silakan, Bang Yusuf PI. Ya, Bang Yusuf PI, sebenarnya kenapa saya bisa berkata seperti itu? Kenapa saya bisa bertanya seperti itu? Karena saya menanggapi apa yang menjadi narasi Bang Yusuf PI di awal. Gitu. Bang Yusuf PI bernarasi dan saya catat narasinya. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau Bang Yusuf PI berbicara segala sesuatu itu banyak loh Bang. Hal-hal baik berarti kan. Hal-hal baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu. Nah maka dari itu saya bertanya sama Bang Yusuf PI. Saya nggak mau Pak, Bang, dengar kata misalnya ya banyak. Itu. Satu hari nggak selesai. Banyak. Enggak. Saya nggak butuh banyak ya Pak. Yang saya butuh satu. Perbuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Tunjukkan sama saya. Saya tidak minta banyak. Saya tidak minta 5, 6, 7, 8 enggak. Yang saya minta satu. Satu saja perbuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Itu saja. Tolong Bapak pertanggungjawabkan itu setelah ini. Karena saya bisa bertanya seperti ini. Harusnya Bang Yusuf PI mengingat narasi Bang Yusuf. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Itu. Saya tidak akan lari ke pertanyaan lain. Saya cuma minta Bapak menjawab itu aja. Satu saja tolong Bapak jawab. Oke, terkait dengan pertanyaan Bapak. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan masalah pernikahan? Saya teringat di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kami untuk berpoligami, nikah lebih dari satu. Tidak pernah. Itu. Tuhan Yesus mengajarkan kami apa? Apa yang dipersatukan Allah melalui pemberkatan nikah itu tidak boleh diceraikan manusia. Itu. Simpel sekali Pak jawabannya itu. Kalau Bapak bertanya, saya jawab itu. Simpel. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas sekali. Gitu. Itu jawabannya untuk pertanyaan Bapak. Dan saya minta setelah ini Bapak tunjukkan sama saya. Saya tidak minta 5, 6, 7, 8. Yang saya mintakan saya fokus di satu pertanyaan saya dulu sebelum saya lari ke pertanyaan yang lain. Saya minta satu pertanyaan saya ini dijawab. Karena Bapak yang membawa narasi, jadi Bapak harus bertanggung jawab. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu mengenai hal-hal baik. Yang saya minta, satu saja perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Tunjukkan saya datanya Pak. Itu. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak minta 2, saya tidak minta 3, saya tidak minta 4. Yang saya minta cuma satu, dan itu tertulis di dalam kitab suci Bapak. Itu. Mengenai pertanyaan Bapak, di mana Tuhan Yesus mengajarkan masalah pernikahan? Jelas sekali itu Pak di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Itu. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kalau Bapak bertanya, saya tidak pernah dapat jawaban di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang nikah.
Di sini jelas kok, Matius 19 ayat yang ke-6 tertulis sangat jelas. Itu. Karena apa? Yang diceraikan berarti sepasang. Sepasang itu siapa? Orang yang menikah, laki-laki dan perempuan. Itu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Makanya Alkitab tidak pernah mengajarkan nikah lebih dari satu. Boleh menikahi 1, 2, atau 3. Itu tidak. Itu bercerai aja nggak boleh, apalagi berpoligami. Itu tidak ada di dalam Alkitab diajarkan boleh menikahi 1 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Tidak ada, Pak. Itu. Jadi sebelum saya lanjut ke pertanyaan yang lain, saya sudah menjawab pertanyaan Bapak. Saya cuma minta Bapak jelaskan pertanyaan saya. Saya tidak minta banyak-banyak, Pak ya. Yang saya minta cuma satu saja. Perbuatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran yang dapat menjadi contoh bagi teman-teman Muslim. Karena ini narasi Bapak, maka saya bertanya untuk itu. Silakan Pak Ustadz Yusuf PI. Baik ya teman-teman. Oke, kita tunggu waktu. Bentar Pak. Tolong dengarkan baik-baik ya, bagi yang Muslim dan yang bertanya. Nah, bentar waktunya. Oke, saya jawab dulu ya teman-teman semuanya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, beliau datang ke rumah lalu menyelimuti diri. Lalu datang lagi tuh perintah dari Allah ya Subhanahu Wa Taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah ya. Nih Quran surah Al-Mudatsir ya. Ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut ya, qum fa'anzir, bangun lalu berilah peringatan. Lalu Rasul kita bangun ya, mendakwahkan Islam. Makanya Rasul itu banyak ayat di dalam Qur'annya, dia adalah sebagai pemberi peringatan ya. Nih perintah Allah, berilah peringatan. Atau Anda bisa juga ke dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ya, fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan. Tuh ya, udah 2 ya. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Ya, Quran surah Ar-Rahman ayat terakhir. Ya, di situ Rasul kita menyampaikan bahwa Allah itu agung ya. Terus banyak ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita dalam pengagungan Tuhan ya. Dan agungkanlah Tuhanmu, dilaksanakan oleh Nabi. Baik, kita kasih lagi ya. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu ya. Makanya Nabi Muhammad suka wangi-wangi ya. Terus Nabi Muhammad suka harum-harum. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suka pakaian putih yang bersih. Kagak mau beliau kotor, makanya beliau mengajarkan toharoh ya. Terus apa lagi nih ya? Warujija fahjur ya, di sini dan tinggalkanlah segala perbuatan keji ya. Makanya Nabi Muhammad kagak pernah bermaksiat, kagak pernah bikin dosa, kagak pernah minum khamar, kagak pernah nyembah berhala, kagak pernah nyembah anak orang, kagak pernah nyembah manusia. Ya, itu Nabi Muhammad ya. Nah, di sini ya, wala tamnun tastakthir, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan ya, bahwa kalau bersodakoh itu jangan mengharap sodakohnya 10.000 jadi 10 juta ya. Sodakoh itu yang ikhlas, kata Nabi. Itu ajaran Nabi kami ya. Banyak. Udah berapa nih ya? Udah berapa saya jabarkan? Wali rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu sabarlah. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu dia dari ayat Quran juga ya. Jadi makanya saya bilang terlalu banyak kalau saya menceritakan ya apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terlalu banyak gitu ya. Satu hari saya minta waktu nggak selesai untuk menceritakan hal itu gitu ya. Berkaitan tuh udah saya jawab ya. Berkaitan tentang masalah di mana hukum nikah yang saya tanyakan.
Anda bawa Matius ya 19 nomor 6 sampai 9. Kan kayak gitu. Saya tidak menanyakan tentang masalah orang yang berkumpul jadi satu daging, meninggalkan bapak ibunya ya. Mereka disebut suami istri. Itu namanya kumpul kebo. Yang saya tanyakan, seperti di dalam agama Islam, ya, di dalam agama Islam ada syarat dan rukun nikah. Contoh, rukun nikah dia harus beragama Islam, ya. Terus ada mempelai wanitanya, ada walinya, ada si begotnya, ada akadnya. Mana pengajaran Yesus tentang masalah syarat dan ketentuan rukun nikah? Bukan meninggalkan orang tua, ngumpul jadi satu daging. Kalau kayak gitu, ya kita nikahin binatang bisa. Kita nikahin orang gila bisa. Kita bawa anak orang dengan sembarangan bisa. Nggak ada aturan jadinya. Makanya, kalau Yesus mengajarkan segala sesuatu, masih saya kejar ya pertanyaan Anda, di mana Yesus mengatur tata cara nikah untuk Kristen? Mana rukun, syarat, dan ketentuannya? Silakan. Oke, Bang Yusuf PI, saya rasa apa yang saya jelaskan tadi sama Abang itu udah cukup sekali ya untuk menjawab pertanyaan Abang. Abang tadi bertanya, di mana Tuhan Yesus mengatur pernikahan? Dia udah jawab, itu di dalam Matius 9 ayat Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Gitu. Abang harus tahu dulu kalau pernikahan itu berasal dari Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 18. Pernikahan itu berasal dari Allah. Makanya tertulis di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena di dalam kekristenan pernikahan itu berasal dari Allah. Kejadian 2 ayat 18. Itu, perkawinan itu merupakan ikatan yang baru. Itu. Jadi kalau Abang bertanya tentang tata caranya, saya dijawab sekali. Dan itu gampang sekali untuk menjawabnya, Bang. Itu. Pernikahan itu di dalam kekristenan itu, Bang, saya ulang ya, pernikahan di dalam kekristenan itu berasal dari Allah. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Pernikahan itu berasal dari Allah. Makanya di dalam Matius 19 ayat yang ke-6, apa yang dipersatukan Allah, dua pasang yang menjadi satu di dalam pemberkatan nikah itu di gereja, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas jawabannya. Kalau Abang bilang saya masih kurang jelas menjawabnya, saya tidak tahu. Itu. Yang Abang mau pelintir lagi apa di situ? Oke, saya rasa saya sudah menjawab untuk pertanyaan itu. Nah, yang saya mau tanyakan, Bang Yusuf mungkin tidak mengerti ya. Yang saya tanyakan perbuatan. Yang saya tanyakan perbuatan baik, Bang. Itu. Abang jawab, Allah bersama orang-orang yang sabar, membersihkan pakaian, memberikan perintah. Perintah apa yang diberikan? Itu. Kalau Abang cuma berbicara memberikan perintah banyak sekali. Yang saya tanya perbuatan Nabi Muhammad, satu saja perbuatan, Bang. Bukan malah membersihkan pakaian, wangi-wangian. Itu. Yang saya tanya perbuatan Nabi Muhammad, karena Abang sendiri yang bernarasi tadi. Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu lebar, itu makanya saya minta cuma satu. Bukan yang saya minta membersihkan pakaian, Bang. Ateis saja, Bang. Ada yang bersih, Bang. Itu ateis saja ada yang wangi, Bang. Nggak usah harus percaya. Kalau cuma membersihkan pakaian, yang Abang bawakan datanya. Itu ya udah, ateis aja kok mandi dia pakai parfum wangi. Itu yang saya minta perbuatan baik yang dapat menjadi contoh bagi
umat muslim. Itu bang, bukan membersihkan pakaian. Allah bersama orang-orang yang sabar, memberikan peringatan. Saya catat semua narasi Bang Yusuf Edi. Itu yang saya tanya, satu perbuatan baik yang dapat menjadi teladan bagi umat-umat muslim. Karena apa? Umat muslim harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu makanya yang saya minta, satu perbuatan baik, bukan membersihkan pakaian, bukan memberikan peringatan. Itu bukan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau memberikan peringatan, kami orang Kristen aja kalau misalnya ada gempa atau ada alat yang bisa memberikan peringatan, nggak harus percaya dulu. Itu. Kalau membersihkan pakaian, ateis pun wangi, bersih, nggak harus percaya sama Tuhan, nggak harus percaya dulu. Nah makanya yang saya minta, perbuatan baik itu, tolong fokus dulu di situ. Saya belum lari ke pertanyaan yang lain. Saya masih fokus di pertanyaan satu. Itu satu saja, saya tidak minta banyak, tidak perlu seharian, 5 menit. Saya rasa 1 menit kalau abang dapat menjelaskannya, saya akan terima. Saya bukan tipe orang bang yang membantah jawaban orang lain ketika itu sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Karena saya yakin Al-Quran kitab suci abang, dan abang lebih paham isi dari Al-Quran dibandingkan saya. Tapi kalau data yang abang bawakan membersihkan pakaian, ateis pun melakukan itu. Silakan Bang Ustadz Yusuf Pei. Enggak, ya. Kalau saya tidak tunjukkan kepada dia data, ya, meskipun kita hafal. Contoh, kita bacakan wadduha, walaili idza saja. Itu kalau kita cuma bacakan, kagak kita tunjukkan, dia bilang kita kagak berdata, ya. Jadi meskipun kita hafal, ya, setidaknya kita tunjukkan tulisannya, gitu ya. Bukan saya cuma googling itu saya biar menunjukkan tulisannya kepada mereka, gitu ya, agar dapat ditunjukkan. Kalau kita cuma baca, nanti kita dibilang ngibul, ya. Baik, oke teman-teman, saya bawakan satu lagi ya. Oke, ya. Apa nih kata Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi? Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Apakah Nabi Muhammad mencontohkan perbuatan baik dengan bersyukur? Mari ya kita lihat dia bersyukur. Dah, itu aja dah. Dari tadi saya sudah banyak menjabarkan ya tentang masalah orang yang berselimut, berilah peringatan, kan kayak gitu ya. Terus berdakwah, bersihkan pakaian, bersabarlah. Itu perintah Allah semua ya, dan dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya. Nah, itu saya bawakan lagi ya di dalam Quran surah Ad-Duha ayat terakhir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rasulullah disuruh bersyukur. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu? Setiap perkara orang beriman itu sungguh luar biasa karena setiap urusannya baik. Dia bersyukur. Ya Nabi Muhammad bersyukur gitu ya. Udah tuh, kan Anda minta cuma satu. Kalau saya banyak ngomong, makanya saya bilang seharian itu nggak bakalan selesai. Saya menceritakan kelakuan baik ya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dikerjakan dari perintah Allah di dalam Al-Quran ya, terlalu banyak gitu, terlalu banyak sampai kapasitas otak saya bisa meledak kalau saya membicarakannya tanpa sirah nabawiyah gitu ya. Terlalu banyak masalahnya gitu ya. Karena apa? Memang Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Nah, bagaimana beliau menyempurnakan akhlak? Jelas dari perintah-perintah Allah. Ingat, sekali lagi, Al-Quran itu bukan cuma untuk Nabi, tapi juga untuk seluruh manusia ya. Jadi saya rasa yang Muslim pun juga sudah paham apa yang saya maksud gitu ya. Kalaunya Kristen dan abang yang bertanya tidak paham, itu derita lu, kan kayak gitu. Oke bang, terkait tentang masalah Matius yang Anda bawakan, bang,
Matius 19 nomor 6 itu larangan bercerai. Ya, ini larangan bercerai. Coba saya tunjukkan lagi kepada Anda ya. Ya, nih, biar Anda paham kitab Anda sendiri. Ya, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini masalah cerai, bukan syarat dan ketentuan nikah. Contoh, Yesus adakah mengajarkan menikahlah kamu dalam gereja? Ada nggak kayak gitu Yesus mengajarkan kayak gitu? Ada nggak? Itu contoh hal ya. Contoh hal yang kecil yang saya minta. Mana syarat dan ketentuan nikah yang diajarkan oleh Yesus? Adakah Yesus memerintahkan nikahlah di gereja, pemberkatanlah di gereja? Kalau yang seperti ini ya, yang Anda katakan Matius 19 nomor 6 itu larangan bercerai. Apalagi ya, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Kalau Allah mempersatukan Anda dengan hewan betina, apakah Anda bisa disebut suami istri dengan hewan? Kayak gitu. Coba Anda jelaskan. Kan tidak mungkin. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Anda seorang manusia, Anda laki-laki, pasti pasangan Anda perempuan, kagak mungkin hewan. Nah, maka dari itu saya minta lagi di mana Yesus mengajarkan rukun syarat dan ketentuan nikah. Karena kalau tidak ada itu, bisa saja kita nikah dengan orang gila, bisa nikah dengan binatang, atau nikah sesama jenis. Coba tunjukkan sama saya, di mana pengajaran Yesus tentang itu? Ya, inilah ya teman-teman ya, senangnya saya berdiskusi sama Pak Ustadz Yusuf PI ini dan teman-teman lain itu tuh senangnya begini. Ketika mereka beranalogi, jadi analogi yang dibawakan mereka tuh aneh. Aneh menurut saya analogi itu. Masa manusia bisa menikah dengan hewan? Lah kita sebagai manusia apa boleh menikah dengan hewan? Kita sebagai manusia apa mau menikah dengan hewan? Analogi macam apa itu? Kita orang waras apa mau menikah dengan orang gila? Kita manusia punya akal dan pikiran. Kita tahu kita harus menikah dengan siapa. Kita sebagai laki-laki manusia yang menikah dengan perempuan manusia. Pakai analogi yang jelas. Jangan analoginya kalau manusia menikah dengan hewan, itu analogi yang sesat. Analogi nggak bermutu itu menurut saya. Analogi macam apa itu? Kita sebagai manusia diciptakan berakal, punya akal dan pikiran. Analogi macam apa ketika manusia menikah dengan hewan? Manusia mana yang mau menikah dengan hewan? Orang waras mana yang mau menikah sama orang gila? Itu makanya saya jelaskan tadi, saya jelaskan di awal, pernikahan di dalam kekristenan itu berasal dari Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 diperjelas lagi di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Ayo kalau bawa analogi yang sekiranya masuk di akal saya dan saya sulit membantahnya. Nah, ini kalau membawa analogi manusia menikah dengan hewan. Manusia mana yang mempunyai akal yang mau menikah dengan hewan? Kalau manusia otaknya masih waras, ngapain dia menikah dengan hewan? Lah kalau saya seorang laki-laki, karena saya diciptakan mempunyai akal dan pikiran, ya saya mencari perempuan yang waras, bukan hewan. Itu. Jadi kalau ingin apa ya? Ingin memelintir iman Kristen itu, bawa analoginya yang masuk akal seperti saya. Ketika Bang Yusuf membawakan narasi Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Yang saya analogikan apa? Segala sesuatu itu berarti semua hal tentang kebaikan. Tidak salah analogi saya untuk itu. Nah, makanya saya tanyakan, satu perbuatan baik yang dilakukan Nabi Muhammad. Bang Yusuf membawakan tadi surat 93 ayat yang ke-11. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Di mana di situ diajarkan?
Itu. Kalau saya baca nih dari atas, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi, Tuhanmu dalam kurung Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada yang permulaan dunia. Yang saya minta bang, satu saja. Abang dari tadi sampai abang bawakan saya surat 93 ayat 11 itu terhadap nikmat Tuhanmu, nyatakanlah dengan syukur. Nikmat Tuhan itu bukan perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Yang saya tanyakan simple, nggak belat-belit. Satu saja perbuatan Nabi Muhammad. Misalnya ketika Tuhan Yesus mengatakan, ini ya, ketika Tuhan Yesus mengatakannya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu perbuatan, dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kenapa saya bilang itu perbuatan baik? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita sudah biasa. Kita akan mengasihi orang yang baik sama kita. Tapi kita mengasihi orang yang memusuhi kita, itu ajaran yang sangat luar biasa. Itu ajaran yang baik. Kasihilah musuhmu kasihilah musuhmu dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Yang saya minta yang seperti itu. Itu yang saya minta bang. Itu. Jangan abang lari lagi ke dalam surat 93 ayat yang ke-11. Terus tadi di awal abang membersihkan pakaian segala macam. Itu. Yang saya minta saya contohkan bang ya, di dalam iman Kristen Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu perkataan Tuhan Yesus. Itu ajaran yang dilakukan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu mengajarkan ajaran kasih. Itu loh perbuatan baik seperti itu yang saya minta. Saya tidak minta banyak bang, saya cuma minta satu. Itu Bang Yusuf, silakan. Terima kasih Pak Beninto. Oke, teman-teman. Oh, kalah ya saya ya? Waduh. Tumben abangnya menang. Baik, baik. Oke ya teman-teman ya. Begini ya. Saya mau sebenarnya saya mau tanggapi abang ini dengan mencontohkan ketika Rasulullah bersyukur sudah juga gitu ya. Terlalu banyak saya bilang. Ya, contoh yang saya berikan sudah gitu ya. Mungkin saya tidak akan mengulanginya. Apa saja kebaikan yang diperintahkan Allah yang ya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Contoh baiknya dia bersyukur. Nabi Muhammad bersyukur sesuai data yang saya sampaikan tadi. Itu salah satu hal kecil gitu ya. Hanya satu hal. Kalau saya menceritakan pasti ya sehari saya tidak cukup waktunya gitu ya, karena terlalu banyak gitu. Jadi saya nggak perlu mengulang-ulang gitu. Biar Anda maju ya, silakan Anda mau serang saya dari mana lagi kan kayak gitu. Karena saya tidak akan menjawab dengan berulang-ulang. Kalau yang Anda tidak mengerti ya, tidak mengerti itu derita Anda. Banyak ya zakat, haji, perintah haji ya. Perintah haji itu Quran surah Al-Hajj. Siapa yang melaksanakan haji? Ya Nabi Muhammad ya kayak gitu. Ya, perintah haji, perintah zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'araki'in. Siapa yang melaksanakan zakat pertama kali? Nabi Muhammad juga ya. Terlalu banyak kata saya ya kayak gitu. Nah, berkaitan tentang Yesus yang Anda katakan kepada saya, kasihilah musuhmu ya. Kalaunya dianiaya, kasih pipi kanan tampar pipi kiri. Aduh, saya nggak ngerti juga ajarannya gitu ya. Prakteknya nol besar ya, nol besar, hanya teori. Coba kalau kita lihat ya, Yesus mengatakan kasihilah musuhmu ya, doakan musuhmu. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi cuma teori doang. Prakteknya Yesus rusuh ya.
Ya, kayak gitu. Mana coba? Mana coba praktek dari Yesus? Pernahkah Yesus ya ditampar orang pipi kanan, dia kasih pipi kiri? Pernahkah Anda praktekkan? Nah, Anda ya contoh ya ajaran kasih di rumah Anda tuh ya kecurian, maling curi motor, apakah Anda kasih mobil Anda? Hah? Mana? Jangan cuma teori, contohkan langsung gitu ya. Kayak gitu. Yesus bukan mengajarkan kasih, tapi Yesus bukan mengajarkan damai. Dan Yesus membawa pedang ke muka bumi ya untuk bikin rusuh. Ya, Matius 10 nomor 3. Bang, tadi saya sepakat dengan abang ini ya. Orang yang kagak punya akal saja yang menikah dengan hewan. Baik bang, perhatikan ini bang ya. Ya, perhatikan ini ya. Nih ya, ajaran Kristen. Teman-teman, ya. Nah, ya. Aduh musik. Ya, ajaran Kristen menikah dengan kuda. Ya, makanya bang, inilah gara-gara kagak ada ajaran Yesus tentang syarat dan rukun nikah. Nggak ada, nikah dengan kuda gitu ya. Terus di sini ya nih di Kristen nikah sesama jenis ya. Maka dari itu kagak ada aturan dari Yesus tentang nikah. Akhirnya nikah dengan kuda, nikah sesama jenis. Ya, makanya saya tanyakan kepada Anda, di mana Yesus ngajarin nikah? Apakah kata Yesus kagak boleh nikah sesama jenis? Di mana Yesus ngajarin itu? Kagak boleh nikah dengan hewan. Di mana Yesus ngajarin itu? Coba. Ayo, di mana? Itu yang saya minta kepada Anda. Makanya tidak ada pengajaran dari Yesus. Akhirnya begini, ya. Nikah sesama jenis, nikah dengan kuda. Ayah. Coba Anda tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengajarkan pernikahan. Silakan. Udah dikasih menang tuh 2 kali itu ya. Ya, Pak Benito, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kira dengan Rumbang Yusuf PI yang besar seperti ini, saya akan mendapatkan jawaban yang memuaskan, yang logik masuk akal saya. Ternyata saya baru tahu kalau Bang Yusuf PI, ya udah, terserah kamu. Kamu mau mengerti ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Seperti apa kalau saya menjelaskan terus saya jawab seperti itu Bang Yusuf PI? Ya udah, kalau abang mau menerimanya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Saya kira sekelas Ustadz Yusuf PI yang ketika live puluhan ribu yang menonton, saya bisa berdiskusi dengan data dan dalil. Itu bukan dengan ya udah kalau mau terima syukur, enggak ya enggak apa-apa. Itu yang saya tanyakan, Mbak. Yang saya tanyakan tidak lari jauh-jauh. Yang saya tanyakan cuma perbuatan baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu saja. Tidak sanggup pun Bapak berikan datanya untuk saya. Padahal Bapak sendiri yang membawa narasi. Itu Nabi Muhammad mengajarkan segala sesuatu. Malah Bapak bawa data sama saya membersihkan pakaian, memberikan peringatan. Allah bersama orang-orang yang sabar. Giliran saya minta data yang lebih konkret lagi, tinggal dijawab. Ya udah. Kalau nggak mau terima jawaban saya, ya udah. Ya udah, berarti kalau berdiskusi seperti itu aja. Ya udah. Kalau Bapak tidak mau menerima jawaban saya, ya udah. Baca aja sendiri Bible. Baca aja Alkitab. Biar tahu jawabannya. Apakah enak berdiskusi seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, video yang abang bawa itu kita tidak tahu. Video apa itu? Dilihat dulu. Itu video apa itu? Berdiskusi kok bawa video-video yang kita tidak pernah tahu kebenarannya. Mana pernah kita tahu kebenarannya? Video itu. Kalau kita mau saling menjatuhkan berdiskusi dengan menggunakan video yang kita tidak tahu kebenarannya, banyak video yang bisa saya tunjukkan. Tapi apakah saya bertanggung jawab untuk kebenarannya? Saya tidak berani.
Saya juga tahu latar belakang video itu dibuat untuk apa. Sekarang banyak orang membuat-buat video dengan tujuan untuk apa? Cuma untuk viral. Itu banyak hal-hal yang dibuat supaya untuk viral. Itu. Jadi kalau bawa data yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mau cari remis. Kan saya bilang, berdiskusi cuma mau cari remis. Bawa data-data yang kita tidak tahu notabene kebenarannya. Yang kita tidak tahu latar belakang kebenarannya. Berdiskusi macam apa itu? Itu. Nah, mengenai pernikahan sesama jenis, saya tegaskan, kalau Bapak bisa menunjukkan di dalam Alkitab, di mana satu ayat aja Tuhan Yesus memperbolehkan nikah sesama jenis, yang Bapak bawakan itu di luar kekristenan, oknum-oknum liberal di luar kekristenan. Saya bisa buktikan kalau Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan nikah sesama jenis. Diskusi seperti ini pakai data, ya kan? Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di udara dan burung-burung di udara dan atas segala binatang merayap di bumi. Sekarang yang saya mau tanya, yang bisa beranak cucu siapa? Apakah si Udin dengan si Udin? Apakah si Tono dengan si Tono? Yang bisa beranak cucu laki-laki dan perempuan. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Kejadian 19 ayat 4 sampai 5. Dan ingat di dalam Kejadian 19 ayat 4 sampai 5, kenapa Tuhan Yesus membinasakan kota Sodom dan Gomora? Karena mereka menganut paham gaib. Makanya kota Sodom dan Gomora dimusnahkan. Di dalam Kejadian 19 ayat 4 sampai yang kelima. Di dalam Imamat 18 ayat yang ke-22 jelas, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Itu. Kalau kelakuan-kelakuan oknum digunakan untuk menjatuhkan iman kekristenan, tapi itu tidak tertulis di dalam Alkitab, apa boleh saya membawakan kemarin kejadian yang 40 orang terus saya samaratakan semua? Kan tidak. Kita harus sepakat itu perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang salah mempelajari agama. Itu bawa data yang konkret. Silakan Pak Ustadz PCPI. Baik. Kalah lagi ke saya teman-teman. Waduh, Tenang. kalah lagi ya. Oke. Tenang, Oke, teman-teman. Ya, saya mulai. Lah kemana? Lah kemana Pak Ustadz PCPI?